Hai teman-teman, video ini diperuntukkan untuk kamu yang mau tahu biaya-biaya yang dibutuhkan saat teman-teman pertama kali berangkat ke Tiongkok, baik itu sebelum berangkat banget maupun setelah tiba di China banget nih. Nah, video ini didasarkan dari pengalaman pribadi saya, jadi mungkin akan ada perbedaan harga dan biaya nih, karena kita kan berbeda univ mungkin, berbeda kota dan berbeda juga waktu keberangkatannya. Jadi dijadikan referensi dan gambaran umum aja ya teman-teman videonya. Oke, lanjut aja nih langsung ke biaya pertama yang dibutuhkan untuk teman-teman persiapan kuliah ke Tiongkok adalah biaya pembuatan visa. Untuk kamu yang mau studi S1, S2, S3 atau belajar bahasa yang kurun waktu studinya itu lebih dari 180 hari, maka kamu wajib membuat visa X1, teman-teman. Nah, untuk visa X1 itu harganya sekitar Rp779.000 per video ini dibuat. Mungkin akan ada kenaikan atau lain sebagainya. Jadi teman-teman better cek di website ini, biar saya tidak salah info. Yang kedua adalah tiket pesawat. Jadi baik itu yang tidak mendapatkan beasiswa maupun mendapatkan beasiswa, biasanya beasiswa itu tidak menanggung tiket pesawat teman-teman. Jadi tetap harus disiapkan sendiri ya. Range harganya itu sekitar 3 juta sampai 10 juta rupiah tergantung dari mana ke mana, direct atau tidak, dan apakah teman-teman membelinya itu saat memang pas orang-orang pada membeli tiket juga atau tidak gitu. Jadi waktunya juga berpengaruh untuk harga tiketnya. Next, setelah teman-teman menjajakan kaki di Tiongkok, teman-teman butuh regis dorm dong. Nah, biasanya di beberapa university itu mewajibkan mahasiswanya menyerahkan juga deposit dorm. Kalau di Nanjing University sendiri, itu teman-teman wajib menyiapkan uang cash sebesar 600 RMB untuk diserahkan ke resepsionis dorm. Dan deposit ini berfungsi ketika teman-teman nanti selama tinggal di dorm itu ada merusak fasilitas atau ya pokoknya memecahkan sesuatu fasilitas dorm, itu depositnya akan dipotong gitu untuk memperbaiki fasilitas yang teman-teman rusak. Tapi kalau teman-teman selama tinggal di dorm tidak ada merusak fasilitas apapun, berkelakuan baik aja gitu ya, maka 600 RMB-nya akan dikembalikan ke teman-teman ketika teman-teman check out dormitory, seperti itu. Setelah teman-teman regis dorm, teman-teman juga perlu membuat SIM card di China. Nah, providernya itu ada 3 yang terbesar. Contohnya ada China Mobile, ada China Unicom, dan ada China Telkom gitu. Nah, ini tergantung lagi ke univ teman-teman atau ke preferensi teman-teman pribadi ya. Kalau saya sendiri itu pakainya China Unicom. Dan waktu saya beli itu sekitar 200 RMB, udah termasuk biaya register dan juga kuota bulan pertama saya gitu, teman-teman. Nextnya itu bisa mat check, teman-teman. Mat check ini biasanya harganya sebesar 600 RMB sampai 700 RMB. Jadi tergantung dari kota masing-masing teman-teman ya. Kalau di Nanjing sendiri sekitar 500 sekian sampai 600 sih kalau nggak salah, saya sudah agak lupa juga karena udah setahun yang lalu. Kemudian setelah mat check, teman-teman wajib membeli asuransi kesehatan. Ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa yang ada di seluruh mahasiswa internasional yang ada di Tiongkok. Nah, untuk biaya asuransi itu sekitar 800 RMB dan fixed cost setiap tahunnya pasti harus membayar dan memperpanjang biaya asuransinya selama setahun gitu. Jadi tiap tahun tuh 800 RMB wajib dikeluarkan untuk membeli asuransi gitu. Next, yang terakhir yang terpenting adalah resident permit. Jadi untuk resident permit ini biayanya sebesar 800 RMB dan per tahun juga. Jadi tiap tahun teman-teman perlu memperpanjang resident permit teman-teman. Ada beberapa univ atau kalau teman-teman hanya belajar bahasa aja itu biasanya dikasih dari univnya itu cuma 6 bulan izin tinggalnya. Jadi teman-teman per 6 bulan wajib memperbarui izin tinggal teman-teman. Tergantung dari univ masing-masing. Kalau 6 bulan pembuatan resident permit untuk 6 bulan itu sebesar 400 RMB. Tapi kalau untuk setahun itu sebesar 800 RMB gitu. Jadi balik lagi ke univ teman-teman itu mengizinkannya membuat resident permit untuk berapa lama. Itu bisa dikonfirm lagi ya teman-teman ya. Oke, dan yang selanjutnya, ini bukan yang terakhir sih sebenarnya lagi. Untuk biaya-biaya tidak terduga atau biaya-biaya keseharian teman-teman selama di China itu wajib juga diperhitungkan.
Kayak misalnya ada beberapa university yang waktu teman-teman regis kampus juga mewajibkan mahasiswanya membeli buku. Biasanya harganya ratusan RMB, bisa 200 RMB, bisa 400 RMB, tergantung dari jurusan dan universitas masing-masing. Jadi teman-teman juga perlu mempertimbangkan biaya itu. Di univ lain, beberapa univ, ada juga yang mewajibkan mahasiswanya membeli paket kasur. Jadi ini agak unik sih. Di beberapa univ, mereka itu tidak menyediakan kasur. Jadi di dalam dormnya itu ketika buka, wow, dormitory. Dalamnya itu udah papan aja, papan ranjang aja, tidak ada kasurnya. Jadi teman-teman ketika regis dorm, mungkin selain perlu menyerahkan deposit dorm, juga perlu membeli paket kasur beserta selimutnya. Dan harganya biasanya lebih mahal dari beli di online gitu. Biasanya kalau dorm yang paketin kasur itu sekitar 200 RMB. Aku juga kurang tahu detailnya karena masing-masing univ beda. Jadi better untuk cek gitu teman-teman. Itu siapin sih. Kalau misalkan tiba-tiba disuruh beli kasur kan gawat juga kalau nggak ada uang cash ya, atau nggak ada uang persiapannya. Jadi siapin aja dulu gitu ya. Dan kalaupun misalkan teman-teman nggak mau beli paket yang disediakan oleh dormitory, biasanya sih dia nggak mewajibkan ya, atau misalkan opsi aja. Nah teman-teman misalkan mau beli kasur di online, di Taobao misalkan, nah itu kan perlu uang juga ya kan. Karena kalau nggak ada pembelian itu, teman-teman tidurnya di papan doang dong, nggak pakai kasur, kan keras ya besti gitu. Untuk hal-hal lainnya seperti tisu, odol, sampo, sabun, terus sikat gigi, aduh banyak banget pokoknya. Pas pertama kali nyampe kan nggak punya apa-apa nih, kita cuman bawa baju, cuman bawa skincare, obat mungkin ya kan, nggak semua bisa masuk ke bagasi juga. Jadi better untuk kayak, oh iya aku belum punya ini, oh iya aku belum punya itu gitu. Jadi better untuk dipertimbangkan aku butuhnya apa ketika sampai di China, itu bisa dibeli di Taobao gitu teman-teman. Oke, kira-kira segitu dulu sih yang mau aku share biaya-biayanya. Mungkin ada dari teman-teman yang punya informasi lebih detail lainnya, bisa juga di-share di kolom komentar. Dan mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan atau misalkan ada perbedaan. Sekali lagi itu dari pengalaman pribadi saya selama saya merantau di sini dan selama saya dengar-dengar info dari teman-teman sekitar saya juga. Jadi kalau teman-teman memang beda infonya, boleh juga di-info di kolom komentar biar kita bertambah informasinya gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga lancar-lancar ya persiapannya. Bye-bye.